Jadi nikmat sehat ini luar biasa. Nikmat waktu luang, nikmat umur, yang kadang baru kita rasakan gitu ketika nikmat itu hilang. Kalau nikmat itu hilang dari diri kita, baru kita terasa. Contohnya nikmat sehat. Ketika kita sehat terkadang lupa gitu. Belajar kita malas umpamanya, ibadah kita malas gitu. Cuman ketika Allah kasih sakit itu pun alhamdulillah ya. Ketika Allah beri sakit begitu, itu teguran dari Allah, mengingatkan kepada kita. Biasanya sifatnya manusia itu ketika diberikan sakit dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang diberi sakit pun ada juga tipe manusia yang tidak peduli sama sekali dia. Nak sehat kah, nak sakit kah ya, mau miskin kah, mau kaya kah dia. Ada tipe-tipe orang yang tidak peduli begitu. Yang memang hatinya sudah terkunci. Ya, sulit untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat, Pak. Jadi kita mau melangkahkan kaki kita ke masjid untuk duduk, ya kan, untuk sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nikmat dari Allah. Antum lihat ya, tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Tidak semua orang, Pak. Banyak orang yang mendengar, banyak orang yang tahu ada kajian, banyak orang yang paham di sini ada kajian ini, ada pembahasan Al-Quran, ada pembahasan Sunnah. Tapi untuk terketuk hatinya untuk angkat dari rumah menuju masjid untuk hadir duduk saja, itu subhanallah, itu perlu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka banyak memuji Allah, ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang besar itu kan diantaranya nikmat Islam. Ini nikmat yang luar biasa sekali. Ya, ini nikmat yang luar biasa. Kita lahir dari ibu kita, ya, dalam keadaan kita beragama Islam, ini nikmat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi nikmat yang lebih besar daripada itu. Setelah kita Islam, kita kenal dengan sunnah. Antum bisa rasakan sendiri, kita bisa rasakan sendiri. Kalau kita beramal di atas sunnah, itu nikmat, Pak. Kita mengamalkan sesuatu amalan yang ada dasarnya dari Nabi SAW, kita ikuti Nabi SAW dan para sahabat, itu nikmat luar biasa, Pak. Jadi mengikuti tuntunan Nabi SAW itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya, nah, itu. Dan nikmat ini terkadang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang belum diberikan nikmat tersebut. Mungkin mereka mengatakan, apa sih kajian, duduk, begitu kan? Karena mereka tidak tahu. Padahal juga kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, ini sumber ketenangan di dalam hidup. Kalau kita mau hidup kita gelisah, hati kita gelisah, tidak pernah merasa puas dengan yang namanya dunia dan seterusnya, coba hadir di majelis ilmu, tenang kita. Itu janji dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, saling mengajarkan di antara mereka. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka, ke dalam hati mereka, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat. Wa khafatumul malaikah, dan dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan nama-nama mereka disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber ketenangan. Ya, makanya disebutkan para ulama, orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah orang yang dia belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, orang yang beramal sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan para sahabatnya, itu adalah orang yang paling bahagia. Catat itu baik-baik, Pak. Orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah orang yang memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Terkadang
Kita perhatikan ya, sebagian manusia itu nasihat sedikit. Kalau kita mantau orang mati, rasa-rasa kita mungkin dah tidak dapat terhitung. Rasa akulah. Kira-kira boleh nak hitung dari kita zaman kita sonin dulu sampai kita ada yang berjenggot, ada yang dah tua begitu kan. Maksud 20 kali kita sudah menyaksikan orang tu mati begitu. Ini bukti nyata, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Nanti pahalanya akan mereka petik nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka mereka adalah mendapatkan keuntungan dan kemenangan yang sangat luar biasa. Jadi ada terkadang sebagian manusia hanya gangak gua. Aneh ada bahasa aku dah. Datang, ada orang meninggal dunia, datang ke rumahnya, kemudian bahkan terkadang tidak menyolatkan begitu, hanya datang saja, kemudian ikut sholat, kemudian ikut menguburkan, kemudian habis siap sudah selesai dah. Jadi gangak gua apa? Ya, tidak ada pelajaran yang diambil dari yang namanya kematian. Jadi orang yang mengambil ibrah, yang mengambil pelajaran dari kematian itu, Bang, ketika melihat saudaranya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya aku pun pasti nanti akan dipanggil, tinggal nunggu tulis diri, tunggu jatah diri kita tuh. Ini sesuatu yang pasti, Bang. Tidak bisa diingkari dengan apapun gitu. Nyata dan terang benderang begitu di hadapan kita. Tidak umur 30, 35, 40, 15 bisa saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudahkah kita ngambil pelajaran? Apa pelajaran terbesar yang kita ambil gitu? Ketika kita pulang ke rumah harusnya gitu, Pak. Kita sudah mulai introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini itu kita tuh udah apa aja di dunia itu gitu. Kita tuh sebenarnya bisa menghitung diri kita, Pak. Pandai aja kita sebenarnya dosa yang kita sudah lakukan, amal yang sudah kita lakukan, pelajaran agama yang sudah kita pelajari, bisa kita hitung, Pak. Bisa kita hitung, Pak. Makanya Umar bin Khattab kata beliau, perkataan ini sangat terkenal, kata hasibu anfusakum qabla an tuhasibuna yaumal qiyamah. Kata Umar apa? Coba kalian hitung diri kalian. Qabla an tuhasibu, sebelum kalian nanti dihisab. Sebelum nanti kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita perbuat untuk diri kita. Yang sudah kita perbuat untuk diri kita apa sampai satu gitu. Dan kalau kita pulang dari kuburan, kita ziarah kubur, termasuk ziarah kubur juga itu kan. Kemudian kita pulang ke rumah, apa itu planning ke depannya? Oh, saya harus begini nih. Karena mati itu pasti nih. Ini kawan saya sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan suatu mimpi. Saya akan menyusul, pasti itu. Buat planning ke depannya. Nampaknya udah pakai terlambat sholat. Harus sholat tepat waktu. Sholat 5 waktu harus berjamaah di masjid. Kurang dari ya sholat-sholat sunnah dikerjakan. Kurang dari ya sholat-sholat yang malam mungkin bisa dilakukan. Itu namanya orang yang mengambil ibrah. Itu orang namanya mengambil pelajaran, bukan cuma hanya gagak gua dalam bahasa kita. Ya, harus ada ibrah, harus ada pelajaran. Banyak kok saudara-saudara kita ada. Ya namanya kematian ini sesuatu yang pasti. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kematian itu kalau sudah datang waktunya, Pak, tidak bisa dimundur, tidak bisa dimaju, Pak. Tidak ada ceritanya nunggu nampak sentuhan tu pergi pina memaafkan anaknya, maka pina mati, tidak ada. Ini keyakinan yang keliru, Pak. Malaikat maut itu kalau dah jab nerek ya, Pak, tidak akan itu, Pak. Nak nunggu, nak kita pina minta maaf kah? Nak kita tu pina bertobat kah? Nak kita tu solat sedikit kah? Ibadahnya sedikit kah? Nak kita banyak maksiat kah? Kalau sudah waktunya, udah cabut-cabut itu, Pak. Akhirat nih isi amal, Pak. Tidak ada amal di akhirat. Jangan kita berharap bisa beramal di akhirat. Tidak ada cerita kita beramal lagi di akhirat, ada.
Yang ada amal cuma untuk saat ini kita berada di sini sekarang. Manfaatkan badan kita lagi kuat, fisik kita lagi kuat, mata kita lagi jelas, jari kita lagi kuat, kaki kita lagi kuat, melangkah ke masjid, pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai walaupun boleh, bukan berarti tidak boleh tobat sudah tua. Tapi sayang begitu. Ibaratkan kita kalau nak ngumpul yang namanya bekal untuk akhirat kita, ya saat itu mumpuk tenaga kita lagi kuat begitu, punya tekad begitu, sana tulis kalau kajian hari Selasa tidak boleh tidak hadir, tulis. Kalau berada di Kota Baru itu harus hadir dia, pulah jadwal, pulah planning begitu. Dan itu akan mudah nantinya Pak, akan jadi kebiasaan kita tidak akan menjadi beban. Makanya kata Nabi SAW tentang ziarah kubur itu, kuntu nahaitukum 'ani ziyaratil kubur. Dulu pernah aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Fa'al-fal'an fazuruha, maka sekarang ziarahlah kalian, ziarah. Fa innaha tudzakirukumul maut. Maka ziarah kubur tersebut bisa mengingatkan kepada kematian. Kepala kita mulai sikit-sikit dah ada putih, gigi kita sikit-sikit mulai dah tangal, tidak akan tumbuh lagi itu gigi. Itu tanda. Dah jangan kita main-main lah hidup di dunia ini. Dah selesaikan dulu semua urusan kita. Yang ada utang, selesaikan utangnya. Yang ada masalah dengan orang lain dulu, pernah menzolim orang lain, selesaikan kezoliman itu. Fokus ibadah kepada Allah, makan yang halal, tidak mengganggu orang lain, dah selesai. Biar cara hidup. Fokus kita. Ya, barakallahu fiik.